Hadis ini menyampaikan firman Allah dalam bentuk hadis qudsi, yaitu, "Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan, lalu ia mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan ia bersama sekutunya." Hadis riwayat Muslim, nomor 2985. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Makna hadis. Hadis ini menekankan pentingnya ikhlas, keikhlasan, dalam beribadah kepada Allah. Allah tidak menerima amal ibadah yang diniatkan untuknya tetapi bercampur dengan niat lain, seperti ria, ingin dipuji, atau menyekutukannya dengan makhluk lain. Dalam ibadah, Allah menuntut kemurnian niat, yang berarti segala perbuatan harus dilakukan hanya untuknya, tanpa ada tujuan duniawi atau menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Ikhlas, amal yang diterima adalah amal yang dilakukan murni hanya untuk Allah. Menyekutukan Allah. Dalam konteks ini, termasuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu melalui niat, baik dengan makhluk, duniawi, atau hal lainnya. 2. Konteks penyebab hadis. Hadis ini berbicara tentang syirik khafi, syirik kecil, seperti ria, memamerkan ibadah agar dipuji manusia. Ketika seseorang melakukan amal dengan niat selain mencari ridha Allah, amal tersebut menjadi tidak diterima olehnya. Syirik kecil bisa terjadi tanpa disadari, seperti beribadah tetapi lebih fokus pada perhatian manusia daripada kepada Allah. Contohnya, seseorang bersedekah untuk dipuji sebagai orang dermawan. Beribadah dengan niat menunjukkan kesalehan kepada orang lain. 3. Konsekuensi dari perbuatan ini, sebagai berikut. Amal ditolak. Amal yang dilakukan dengan niat tidak murni akan sia-sia, karena Allah hanya menerima amal yang dilakukan untuknya. Firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan apapun. Quran Surat Al-Kahfi, 110. Allah tinggalkan pelaku syirik. Orang yang mempersekutukan Allah dalam amalnya akan ditinggalkan oleh Allah. Artinya, Allah tidak memberikan rahmat, ampunan, atau keberkahan atas amal tersebut. Sebaliknya, ia akan diserahkan kepada sekutunya, tujuan lain dalam amalnya, seperti manusia yang ia cari pujiannya, yang tidak akan memberinya manfaat di akhirat. 4. Pelajaran penting. Keikhlasan adalah inti ibadah. Dalam Islam, segala bentuk ibadah harus dimurnikan untuk Allah. Jika niat tercampur, amal itu menjadi tidak bermakna. Bahaya ria. Ria adalah bentuk syirik kecil yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW karena sering dilakukan tanpa disadari. Evaluasi niat. Seorang muslim harus senantiasa memperbaiki niat sebelum beramal agar tidak tergelincir dalam syirik kecil. 5. Kesimpulan. Hadis ini menekankan bahwa Allah hanya menerima ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Amal yang dilakukan dengan niat selain mencari ridhanya akan sia-sia, bahkan bisa menjadi dosa besar jika mengandung unsur syirik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga niat dan memastikan semua amal ditujukan hanya untuk Allah.